visi misi dan strategi besarnya perusahaan, kemudian masuk ke dalam 4 perspektif, nanti ada strategic plan yang lintas perspektif, kemudian ada strategic objektif dari masing-masing perspektif, kemudian ada pengukuran, ada strategic inisiatif, ada anggaran yang dilakukan. Itu kita sudah buat di minggu ke-10 ya. Nah, hari ini kita bicara bagaimana cara kita mengendalikannya. Nah, bagusnya balance scorecard itu alat tersebut bisa dipergunakan sebagai pengendalian. Nah, terutama di scorecard-nya yang terdiri dari strategic objektif, kemudian measurement, target, dan strategic inisiatif. Di situ ada target tahunan yang bisa kita lihat. Kalau misalnya tidak tercapai, maka apa strategic inisiatif tahun berikutnya yang harus kita lakukan? Nah, ini pengendalian ini sangat bagus sekali dalam penggunaan balance scorecard. Nah, balance scorecard sendiri menyeimbangkan antara kinerja keuangan, ukuran keuangan, dan ukuran non-keuangan. Ya. Balance scorecard yang efektif berisi kombinasi yang dipilih dengan cermat dari tujuan strategik dan keuangan yang disesuaikan dengan bisnis perusahaan. Nah, pengendalian dengan BSC dilakukan dengan melihat scorecard mana yang targetnya tidak tercapai. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Terus kita pindah ke berikutnya, karakteristik sistem evaluasi strategi yang efektif. Nah, suatu proses evaluasi strategi dikatakan efektif bila mana kegiatan evaluasi strategi tersebut harus ekonomis, di mana terlalu banyak informasi bisa sama buruknya dengan terlalu sedikit informasi. Dan terlalu banyak kontrol juga berbahaya. Oke. Kemudian kegiatan evaluasi strategi harus bermakna. Kegiatan harus secara khusus berhubungan dengan tujuan perusahaan. Kemudian kegiatan evaluasi harus memberikan informasi yang tepat waktu. Kegiatan evaluasi juga harus dirancang untuk memberikan gambaran dengan yang benar tentang apa yang terjadi. Terus yang kelima, aktivitas evaluasi tidak boleh mendominasi keputusan perusahaan. Aktivitas ini harus menumbuhkan saling pengertian, kepercayaan, dan akal sehat. Nah, terus ketika kita belajar, kita juga dihadapi suatu realitas dalam dunia bisnis, bahwa seringkali rencana strategi kita itu tidak berjalan sepenuhnya. Maka harus ada plan A, plan B, plan C, yang itu kita sebut sebagai perencanaan kontingensi. Apa yang dimaksud dengan contingency planning? Contingency planning didefinisikan sebagai rencana alternatif yang dapat diterapkan jika terjadi peristiwa penting tertentu yang tidak sesuai harapan kita. Jadi kalau tidak sesuai harapan, plan A tidak bisa berjalan, plan B-nya bagaimana? This is a contingency planning. Premis dasar dari manajemen strategis yang baik adalah bahwa perusahaan berusaha untuk menjadi proaktif, merencanakan cara untuk menghadapi peristiwa yang tidak menguntungkan dan menguntungkan sebelum semuanya terjadi. Jadi kita membuatkan plan A, plan B, plan C. Banyak organisasi yang menyiapkan rencana darurat ini hanya untuk kejadian yang tidak menguntungkan. Ini adalah keliru. Seharusnya kita juga menyiapkan kondisi-kondisi contingency planning terhadap hasil-hasil yang melampaui harapan, dalam arti dalam hal positif. Ya, ini juga harus dipersiapkan. Beberapa contoh pertanyaan kontingensi. Jika pesaing menarik diri dari pasar tertentu, nah, terus apa yang harus kita lakukan? Atau jika tujuan penjualan kita tidak tercapai, apa yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari kerugian? Nah, ini harus kita pertimbangkan. Jika permintaan untuk produk baru melebihi dari rencana, nah ini kan sisi positifnya. Apa yang harus kita lakukan? Jika bencana tertentu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Nah itu kita siapkan semua. Yang terakhir, jika kemajuan teknologi baru membuat produk kita menjadi usang, terus apa yang harus kita lakukan? Nah ini semua sebaiknya sudah kita siapkan dari awal. Nah perencanaan kontingensi yang efektif itu dilakukan melalui pertama, identifikasi peristiwa baik dan buruk yang mungkin dapat terjadi dan bisa membahayakan strategi perusahaan. Tentukan kapan peristiwa baik dan buruk yang akan terjadi. Kemudian tentukan pro dan kontra yang diharapkan dari setiap peristiwa kontingensi.
Terus yang keempat, mengembangkan rencana kontingensi untuk peristiwa kontingensi utama, plan A, plan B-nya ya. Kemudian tentukan titik pemicu peringatan dini untuk peristiwa kontingensi utama. Jadi kalau terhadap capaian tertentu yang tidak tercapai, itu early warning systemnya seperti apa? Nah, early warning system ini menjadi peringatan bahwa kita harus melakukan plan B, ya. Itu terkait dengan perencanaan kontingensi. Nah, alat yang sering digunakan dalam evaluasi strategi adalah audit. Audit sendiri itu apa sih? Menurut American Accounting Association, audit adalah proses sistematis untuk memperoleh, mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi. Asersi itu pernyataan tentang aktivitas dan kejadian ekonomi untuk memastikan kesesuaian antara pernyataan ini dan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, biasanya auditor mengecek laporan keuangan itu apakah sesuai dengan kriteria dalam kasus ini adalah standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Saat ini standar akuntansi yang berlaku universal adalah IFRS atau International Financial Reporting Standard. Nah, terus bagaimana tantangan abad ke-21 di bidang manajemen strategik? Beberapa tantangannya adalah pertama, memutuskan apakah proses manajemen strategi itu lebih merupakan seni atau sains. Nah, tentu ketika kita melakukan strategi formulasi itu sebenarnya lebih banyak sainsnya. Tapi ketika kita implementasi itu kita lebih banyak pada tataran seni. Nah, itu yang harus di-mixkan, dibalancekan. Terus apakah strategi itu harus kita buka kepada stakeholder atau kita tutup? Nah, kita harus balancekan juga. Ada strategi-strategi yang memang bisa kita declare. Ada bagian-bagian yang memang harus tertutup. Hanya orang-orang tertentu dalam perusahaan yang tahu. Kalau kita terlalu membuka, itu akan mudah dibaca oleh para pesaing kita. Nah, mungkin kita pernah membaca buku Sun Tzu, Seni Berperang, bahwa salah satu yang terbaik adalah kita mengetahui bagaimana kekuatan dan kelemahan dari musuh kita. Yang berikutnya memutuskan apakah proses manajemen strategik itu top down atau bottom up. Top down berarti peranan dari para top manajemen menjadi utama, bottom up dari bawah ke atas. Nah, ini seharusnya dimixkan. Kombinasi antara top down dan bottom up ini menjadi lebih baik, memberikan hasil yang lebih optimal. Nah, pedoman untuk manajemen strategi yang efektif, pertama, jaga agar prosesnya tetap sederhana dan mudah dimengerti oleh semua pihak. Hilangkan jargon-jargon, istilah-istilah perencanaan yang tidak jelas. Tiga, jaga agar prosesnya menjadi tidak seperti rutinitas. Memvariasikan tugas, keanggotaan tim, forma rapat, pengaturan, bahkan kalender perencanaan itu menjadi lebih baik supaya orang tidak terjebak pada rutinitas belaka. Yang keempat, sambut kabar buruk dan dorong pemikiran dari devil advocate. Devil advocate itu apa? Seseorang yang mengambil posisi berlawanan dengan argumentasi orang lain. Bukan karena tidak setuju, tetapi karena dia ingin menguji keabsahan atau validitas argumentasi tersebut. Ini perlu dikembangkan dalam suatu organisasi. Yang kelima, jangan biarkan para teknisi memonopoli proses perencanaan karena nanti akan terjebak pada aktivitas rutinitas. Ya, sedapat mungkin libatkan manajer dan sumber daya dari semua area perusahaan. Demikianlah pertemuan kita selama 1 semester terkait hari ini dengan pengendalian manajemen strategik. Sampai ketemu di lain kesempatan.